Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda sekalian. Kembali lagi kita pada pembelajaran tematik. Sebelum mulai belajar, Miss mau tanya kabar Ananda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan juga tetap semangat. Yang belum sarapan, silakan sarapan terlebih dahulu supaya belajarnya semangat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang aneka benda yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali belajar tematik, tema 3, subtema 2 dengan judul wujud benda pada pembelajaran 1 dan juga 2. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana yang disebut dengan benda dan benda-benda apa saja yang ada di sekeliling kita. Nah, hari ini kita fokus belajar tentang wujud benda pada pembelajaran 1 dan juga 2. Namun, sebelum kita belajar terlebih dahulu, kita pelajari apa tujuan kita mempelajari materi pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dan sifat wujud benda dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dan memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Nah, yang terakhir, siswa dapat menyebutkan arti penting sikap menolong. Itulah tujuan materi kita pada hari ini. Kita masuk pada materi yang pertama. Coba Ananda perhatikan gambar yang ada di samping. Nah, gambar 1. Gambar apakah itu Ananda? Ya, benar, gambar pantai. Gambar yang kedua. Gambar apa nih Ananda? Mobil? Iya, benar, mobil. Yang di sampingnya gambar apa Ananda? Iya, benar, robot. Gambar yang pertama Ananda adalah merupakan yang terbentuk oleh alam, merupakan ciptaan dari Allah. Nah, gambar yang kedua itu merupakan benda buatan manusia. Jadi yang pertama itu buatan Allah ataupun terbentuk di alam. Gambar kedua itu merupakan benda yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, apakah kira-kira kaitannya ya Ananda? Kita bahas ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sifat fisik dari benda. Nah, sifat fisik yang pertama itu warna, yang kedua itu bentuk, yang ketiga kekuatan, yang keempat ukuran, yang kelima wujud. Namun pada hari ini kita belajar tentang wujudnya ya, wujud dari benda. Nah, wujud benda adalah isi dari sesuatu benda atau zat. Nah, wujud benda itu ada, yang pertama itu ada yang padat, ada yang disebut padat, ada yang cair dan juga gas. Jadi kalau misalnya ditanya wujud dari benda, misalnya batu bagaimana wujudnya? Berarti padat. Air bagaimana wujudnya? Nah, air itu wujudnya cair.
Nah, yang pertama, wujud benda padat. Itu contohnya ada batu, pohon, meja, pasir. Apalagi Nanda? Yang ada di kelas kita misalnya penghapus, itu juga merupakan benda padat. Nah, benda padat itu Ananda berarti segala sesuatu yang dapat kita sentuh dan dia wujudnya itu agak keras gitu ya. Kayak batu, pohon, meja, pasir, besi, itu merupakan benda padat. Nah, kalau benda cair ataupun wujud benda yang cair itu ada air. Nah, air itu benda cair, sirup, oli, minyak. Nah, itu merupakan contoh benda-benda cair. Miss, kalau minyak kayu putih, ya itu juga benda cair Ananda. Nah, di sini yang ketiga itu ada gas. Nah, gas wujud benda. Gas itu seperti apa? Udara itu yang kita hirup sehari-hari. Terus angin. Nah, angin, uap air dan asap. Nah, uap air Anda, kalau kita lihat misalnya mama kita sedang memanaskan air, dia ada uap yang keluar dari panci kita yang memanaskan itu merupakan uap air. Atau sedang memasak apapun, biasanya dia ada uap air yang keluar dari panci atau kuali. Nah, kalau asap juga begitu. Kalau asap Anda pasti tahu, ketika kita membakar sesuatu pasti ada asapnya. Nah, asap itu wujud benda yang disebut dengan gas. Jadi wujud benda itu ada gas, padat, dan juga cair. Nah, sudah kita pelajari yang mana wujud benda yang padat, yaitu batu, pohon, meja, pasir, sepatu, ya kan Anda? Nah, kalau cair itu air, sirup, oli, minyak, dan juga lain-lain. Kalau yang gas ada udara, angin, uap air, asap, dan lain-lain. Nah, itu merupakan wujud benda. Jangan lupa ya Ananda, kalau wujud benda itu ada yang padat, gas, dan cair. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada materi satuan jarak. Satuan untuk menyatakan jarak adalah kilometer ataupun km dan meter ataupun m. Nah, kalau kita menentukan jarak berarti dia pakai satuan kilometer ataupun meter, tidak pakai ons, tidak pakai kilogram, akan tetapi memakai kilometer dan juga meter. Nah, kalau misalnya kita mau menentukan jarak, misalnya berapa jarak rumah kamu ke sekolah, itu merupakan satuan jaraknya itu disebut dengan kilometer. Misalnya jarak rumah saya ke sekolah itu 1 meter, atau jarak rumah saya ke sekolah itu 1000 meter. Nah, itu disebut dengan jarak. Itulah dia satuan dari jarak itu, kilometer dan meter. Nah, di sini contohnya Ananda. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Pertama, ini rumah Edo. Ananda, ini rumah Edo. Nah, Edo naik motor ke rumah nenek. Nah, jaraknya itu adalah 5 km 300 meter. Jadi ke rumah neneknya Edo itu perjalanannya itu sebanyak 5 km. Terus jaraknya itu masih ada 300 meter lagi. 5 km 300 meter. Nah, jadi kalau misalnya rumah Edo ke kebun binatang itu jaraknya 1523 meter. Ini satuannya meter. Kalau yang ini itu dipakai kilometer dan juga meter. Nah, selanjutnya tangga satuan panjang. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, di sini ada tangga satuan panjang kilometer, hektometer, dekameter, meter.
desimeter, sentimeter, milimeter, satuan panjang. Nah, ini merupakan satuan panjang. Jika turun satu tingkat tangga, maka akan dikali 10 ataupun nolnya ditambah 1. 2 tangga maka ditambah nolnya 2. Jika turun, kalau naik ke atas dari meter misalnya ke kilometer, maka nolnya itu dikurangi 1 jika 1 tangga, 2 tangga dikurangi 2. Semoga Ananda masih ingat ya materi kita sebelumnya. Nah, di sini 1 kilometer itu berapa meter? 1 kilometer itu 1000 meter. Apakah betul? Pertama angka 1 dia berdiri di kilometer. Kemudian yang ditanyakan 1 kilometer itu berapa meter? Artinya kilometer ini harus turun ke satuan yang bernama meter. Nah, satuan yang bernama meter itu ada di bawah. Kita hitung ya berapa tangga dia bakal turun. 1, 2, 3. Nah, berarti angka 1 yang ada di kilometer ini dia turun sebanyak 3 tangga. Berarti kalau turun 1 tingkat tangga berarti nolnya itu ditambah 3. Ya, betul. Nah, 1 kilometer tuliskan angka 1 kemudian tambahkan nolnya 3. Maka 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Berarti kalau 1 kilometer turun ke meter itu nolnya ditambah 3. Kalau misalnya 5 kilometer itu berapa meter? Berarti 5.000 karena nolnya itu ditambah 3. Kalau 1 kilometer ke meter berarti 1000. Kalau 2 kilometer itu berapa meter? Maka 2000. Jadi misalnya kalau 3 kilometer berapa meter? Tinggal tambahkan nolnya 3. Berarti angka 3 terus ditulis nolnya 3. Jadi kalau 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Tinggal tambah nolnya 3. Diketahui jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km 300 meter. Yang ditanya di sini, berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek jika diubah ke satuan meter? Berarti Ananda 5 km 300 meter ini harus dibuat ke satuan meter. 300 ini sudah dalam satuan meter, berarti tidak diubah lagi. Tapi kalau 5 km ini harus kita ubah lagi, harus diubah ke satuan meter. Bagaimana caranya? Pertama kita tulis 5 km ditambah 300 meter, titik-titik meter. Berarti kita harus ubah kilometer ini ke satuan meter. Bagaimana caranya? Yang pertama, yang akan kita ubah adalah 5 km. Sama dengan berapa meter? 5 km itu berapa meter? Miss, kenapa diubah ke meter? Karena di soalnya ini disuruh kita ubah ke satuan meter. 5 km. Oke, 5 km. Kita perhatikan lagi tangga satuan panjang. 5 km berapa meter? Oke, kita turun dari kilometer ke meter. 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga. Berarti 5 km itu kita tulis 5. Terus kalau dia turun 3 tangga, nolnya ditambah 3. Maka angka 5 kita tulis, kita tambah nolnya 3, maka 5.000 meter. Jadi kalau 5 km berarti 5.000 meter. Jadi Ananda, kalau Ananda lihat nih 5 km jadi 5.000 meter kan. Kalau 1 meter menjadi 1000. Kalau 1 kilometer menjadi 1000 meter. Artinya berapapun angka yang ada di belakang kilometer ini, kalau dia kesatuan meter maka tinggal tambah angka nolnya 3. Paham ya Nanda ya? Nah lanjut, 300 meter itu sama dengan 300 meter karena dia sudah dalam satuan meter, jadi tidak perlu diubah lagi. Nah kemudian
Kita jumlahkan 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5.000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5.300 meter. Jadi kita jumlahkan nih 5.000 ditambah 300 maka 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Oke, selanjutnya ada pembahasan kita tentang alat ukur panjang, macam-macam alat ukur panjang. Yang pertama, penggaris. Nah, penggaris itu untuk mengukur tinggi benda sampai 1 meter. Jadi penggaris itu hanya mengukur tinggi benda sepanjang 1 meter. Yang kedua, ada yang namanya meteran. Kalau meteran itu untuk mengukur tinggi benda yang lebih dari 1 meter. Penggaris hanya sampai 1 meter. Kalau meteran itu yang lebih dari 1 meter. Yang ketiga, ada jangka sorong. Nah, jangka sorong itu untuk mengukur tinggi benda atau tebal suatu benda dari berbagai bentuk. Jadi kalau jangka sorong ini Ananda bisa mengukur benda yang bulat atau bisa mengukur jadi dia bisa mengukur ketebalan dari satu benda. Ya, Ananda. Nah, jadi kalau jangka sorong ini bisa mengukur benda-benda yang bulat, benda-benda yang berbagai macam bentuknya. Nah, yang keempat ada altimeter. Itu mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Oh, jadi altimeter ini mengukur ketinggian pesawat dari permukaan laut dan juga mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Jadi altimeter ini mengukur ketinggian yang melebihi dari jangka sorong, meteran dan juga penggaris. Di sini nih yang pertama contoh pesawat. Pesawat ini tingginya ataupun jaraknya dari permukaan laut itu sebesar 3.000 meter. Ini berarti diukur pakai altimeter. Nah, pesawat yang B jaraknya dari permukaan laut itu 4.325 meter. Nah, jadi itu kalau mengukurnya itu pakai altimeter dari permukaan laut ke pesawat yang ada di atas. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Jadi angin itu Ananda, itu udara yang bergerak, makanya bisa kita rasakan. Nah, udara itu berwujud gas. Kenapa Miss kita tidak bisa melihat angin, tidak bisa melihat udara? Karena berwujud gas. Tadi ada wujud-wujud benda, gas, padat, dan cair. Angin dan udara itu berwujud gas. Berarti kalau dia berwujud gas, tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Kalau misalnya angin sedang bertiup, maka bisa kita rasakan. Kita bisa merasakan udara yang segar, kita merasakan dingin. Nah, tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Kalau misalnya kita di bawah pohon, biasanya kita merasakan tiupan angin yang sepoi-sepoi. Nah, ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di samping. Di sini, seorang anak sedang memperagakan bergerak secara lambat ke kanan dan juga ke kiri. Tapi gerakannya lambat, dia bergerak ke kiri, ke kanan dengan lambat. Nah, itu gerakan sepoi-sepoi. Bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau kita mau menirukan gerakan angin sepoi-sepoi, kita bisa bergerak dengan lemah ke kiri dan ke kanan. Kemudian anak bergerak dengan cepat. Jadi bergerak ke kanan dan ke kiri secara cepat. Maka gerakan angin kencang bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau kita hentakan ke kiri dan ke kanan dengan cepat, itu merupakan contoh gerakan angin kencang. Kemudian
ada anak yang bergerak dengan cara berputar-putar. Nah, dia berputar-putar. Maka gerakan ini mencontohkan gerakan angin puting beliung. Begitulah cara mencontoh gerakan dari angin. Nah, selanjutnya di sini kita pelajari tentang arti sikap menolong. Menolong adalah membantu seseorang yang lagi membutuhkan bantuan. Nah, jadi kita menolong saudara kita ketika mereka membutuhkan bantuan. Edo dan Beni menolong Udin yang lagi kesakitan akibat jatuh karena berolahraga. Jadi Ananda, banyak hal yang harus kita lakukan untuk membantu saudara kita. Nah, jika misalnya saudara kita terjatuh, kita bantu. Nah, sifat menolong ini membuat kita akan lebih disayangi dan juga dicintai oleh teman-teman kita. Maka ketika kita punya teman, kita harus menerapkan sikap suka menolong agar teman kita senang berteman dengan kita dan juga kita dianggap baik oleh orang lain, dan orang akan banyak bersenang hati dengan kita, dan kita akan punya banyak teman jika kita punya sikap menolong ataupun suka membantu. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Semoga Ananda paham apa-apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang wujud benda. Nah, wujud benda itu isi yang terdapat pada benda. Jadi wujud benda itu ada yang padat, cair, dan juga gas. Kemudian kita pelajari tentang satuan panjang, yaitu satuan jarak yang kita gunakan kilometer dan juga meter. Nah, pada materi yang terakhir kita pelajari tentang PPKN, yaitu bagaimana arti sikap menolong. Semoga materi kita hari ini bisa Ananda pahami dan juga bermanfaat. Di sini ada tugas Ananda. Yang pertama, jawablah menggunakan satuan panjang. 6 km itu sama dengan berapa meter? Ingat Ananda, kilometer ke meter itu turun berapa tangga, maka tinggal tambah nolnya berapa. Kalau satu tangga itu 1 nolnya, kalau 2 tangga 2 nolnya, kalau 3 tangga 3 nolnya. Kemudian yang B, 8 km 120 meter sama dengan titik-titik meter. Berapa meter kah itu? Yang kedua, praktekkanlah gerakan angin sepoi-sepoi dan angin puting beliung. Silakan Ananda praktekkan angin sepoi-sepoi dan juga angin puting beliung. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Miss tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.